Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita tetap masih diberikan kesehatan, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Marjani Alia selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan keilmuan teknologi dan lingkungan, serta teman-teman yang sangat-sangat saya banggakan. Baiklah, seperti yang kita ketahui bahwa sangat penting untuk kita mempelajari mengenai sistem tata surya dan apa-apa saja yang mencakup di dalamnya. Kemudian untuk ilmu pengetahuan teknologi itu juga sangat penting untuk kita pelajari tentang hubungan tata surya dan ilmu pengetahuan teknologi itu sendiri. Maka dari itu, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai susunan tata surya sebagai inspirasi lahirnya IPTEK. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kasmawati. Di sini kami beranggotakan sebanyak 4 orang. Yang pertama itu Nurna Ningsih, yang kedua Muhammad Firdaus, dan yang ketiga Andi Sawega. Untuk itu, sekian dari kata pembuka saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan-rekan saya untuk memaparkan materi-materi apa saja tentang sistem tata surya itu sendiri dan hubungan dari ilmu pengetahuan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Marjani Alia selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan keilmuan teknologi dan lingkungan, serta rekan-rekan saya kelas Sipil D angkatan 2020 yang saya banggakan. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurna Ningsih dengan NIM D01200375. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan tentang apa itu IPTEK. IPTEK adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. IPTEK sendiri sebagian ilmu yang mempelajari tentang perkembangan ilmu yang berdasarkan tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi akan berjalan beriringan untuk membangun sebuah kemajuan dalam perkembangan global yang makin besar. Teknologi juga berpacu pada metode, perangkat, dan sistem yang berasal dari ilmu pengetahuan ilmiah sebagai tujuan yang praktis. Jadi, ilmu pengetahuan mencakup studi sistematis tentang struktur dan perilaku dunia fisik serta dengan alam melalui pengamatan dan eksperimen, sementara teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktisnya. Selanjutnya adalah tentang perkembangan tata surya. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang perkembangan tata surya. Pendapat yang pertama adalah, pada zaman Yunani kuno, seorang ahli filsafat bernama Cassius Ptolemaeus mengungkapkan pendapatnya bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta. Menurut pandangan ini, matahari, bulan, dan planet-planet beredar mengelilingi bumi yang tetap diam sebagai pusatnya. Menurut pendapat yang kedua, yakni menurut geosentris. Menurut pandangan geosentris ini, susunan planet-planet yakni Merkurius dan Venus disebut dengan planet dalam, sedangkan Mars, Jupiter, dan Saturnus yang berada di luar garis edar, sedangkan matahari disebut dengan planet luar. Dan pendapat yang ketiga yakni menurut Kopernikus. Menurutnya, bumi adalah planet dan seperti halnya dengan planet yang lain yang beredar di samping planet atau satelit, benda angkasa lain yang juga beredar mengelilingi matahari adalah komet-komet, meteor-meteor, debu, dan gas antar planet. Demikianlah pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 atas nama Andi Sawega akan membawakan materi perkembangan IPTEK. Perkembangan IPTEK dibagi menjadi 4, yaitu perkembangan zaman purba, perkembangan zaman Yunani, perkembangan zaman pertengahan, dan perkembangan modern. Perkembangan purba yaitu 4 juta silam. Periode ini disebut juga sebagai masa praaksara atau prasejarah. Ilmu saat itu berkembang dan dapat dilihat dari cara manusia purba yang
mulai mampu mengamati, membedakan, memilih, mencoba, dan menyadari kesalahan. Bahkan teknologi-teknologi yang menyokong mereka melakukan kegiatan tersebut pun lahir. Zaman Yunani, yaitu 600 sampai 200 sebelum Masehi. Fase ini ditandai dengan kemajuan berpikir manusia. Yunani disebut sebagai pusatnya. Ketika itu, manusia yang sebelumnya tidak menyadari perihal eksistensi segala yang ada di dunia mulai berpikir kritis. Zaman pertengahan 31 sampai 628 Masehi. Iptek yang sudah berkembang sebelumnya akhirnya menurun pada awal abad pertengahan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan agama Kristen di Eropa yang mengatur segala hukum dengan embel aturan Tuhan. Zaman modern 658 Masehi sampai sekarang. Kendati zaman kegelapan pernah terjadi di Eropa, perkembangan iptek di zaman akhirnya meningkat kembali berkat Renaissance, zaman pencerahan. Pengetahuan pun berkembang saat kembali mulai dari Leonardo Pisa yang meneruskan penelitian mengenai ilmu aljabar hingga perkembangan pengetahuan akan tata surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Firdausi dengan NIM 01202355 akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu hubungan susunan tata surya menjadi lahirnya iptek. Manusia sejak awal muda mula melakukan aktivitas dengan pemikiran yang memiliki tidak sadar. Mereka telah mengembangkan sesuatu yang bisa disebut sebagai teknologi, bahkan teknologi yang hanya disadari beberapa kalangan ini berlanjut hingga saat ini. Zaman kegelapan pernah terjadi di Eropa. Perkembangan iptek di sana akhirnya meningkat kembali berkat Renaissance, zaman pencerahan. Pengetahuan pun berkembang pesat kembali, mulai dari Leonardo Pisa yang meneruskan penelitian mengenai ilmu jabar hingga pengembangan pengetahuan akan tata surya, Copernicus, Galileo, dan Kepler. Hubungan susunan tata surya menjadi lahirnya iptek. Di zaman pencerahan ini ternyata pengetahuan dan teknologi benar-benar meleset karena memprioritaskan kemampuan akal. Mereka yang sebelumnya terbatas pemikirannya karena dogma agama pada zaman ini mulai lepas dan berpikir sekreatif serta selogis mungkin. Zaman sekarang atau modern ini, ilmu pengetahuan dan teknologi rupanya sudah tumbuh sangat jauh dari manusia-manusia dahulu. Saat ini kita dapat melihat perkembangan sebelumnya mempengaruhi teknologi saat ini. Contohnya, kini sudah ada teknologi informasi dan komunikasi yang lebih memudahkan manusia dalam berinteraksi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Marjani Alia selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan keilmuan teknologi dan lingkungan, dan yang sangat saya banggakan kepada teman-teman semua. Seperti yang kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan teknologi itu sangat perlu untuk kita ketahui. Karena apa? Semakin berkembangnya zaman, teknologi itu pun juga ikut semakin berkembang. Maka dari itu sangat penting untuk kita ketahui tentang ilmu pengetahuan teknologi itu. Apa manfaatnya untuk bagi kita, apa manfaatnya untuk semua orang yang ada di muka bumi ini. Nah, maka dari itu, perkenankan saya, di sini saya akan membahas mengenai ilmu pengetahuan teknologi. Tapi sebelumnya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Kasmawati. Selama beberapa menit ke depan kita akan membahas mengenai ilmu pengetahuan teknologi. Saya katakan tadi bahwa perkembangan iptek itu akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan iptek sendiri terjadi karena perkembangan globalisasi. Nah,
Dengan begitu, adanya kemajuan di bidang teknologi ini sangat membantu aktivitas manusia sehari-hari. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi ini, ada beberapa manfaat yang kita dapat, tetapi sebagian orang memiliki atau menggunakan teknologi ini sebagai alat komunikasi, dan adapun dampak negatif yang kita dapat jika kita menggunakan teknologi ini secara berlebihan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat apa saja yang kita dapat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan negatifnya tentang perkembangan ilmu pengetahuan yang sekarang kita jalani. Nah, apa sih manfaat ilmu pengetahuan itu sendiri dan teknologi bagi manusia? Nah, yang pertama, manfaatnya itu mempermudah untuk kita berkomunikasi. Yang kedua, mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Nah, seperti apa? Yang pertama itu, waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapat informasi. Informasi yang diperoleh juga lebih akurat. Selain itu, dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Selain dari dampak positif yang saya sebutkan tadi, adapun dampak negatifnya jika kita menggunakan ilmu pengetahuan teknologi ini secara berlebihan atau tidak sesuai dengan porsinya. Nah, dampak negatifnya seperti pelanggaran hak kekayaan intelektual. Berkembangnya iptek, semakin banyak pula informasi yang tersebar di internet, baik itu informasi yang penting untuk kita ketahui, dan ada pula penyebaran informasi yang sangat tidak baik untuk pikiran kita. Yang kedua itu adanya kecanduan dari teknologi itu sendiri, dan yang ketiga tentang sarana untuk menyontek. Nah, sangat penting untuk kita ketahui juga itu tentang apa hubungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi dan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan karena sangat berkaitan antara teknologi dan ilmu. Karena dengan adanya ilmu teknologi dapat dikembangkan, dan karena adanya teknologi ilmu dapat dibuktikan. Selanjutnya, apa saja yang termasuk dalam iptek itu sendiri? Yang pertama itu satelit. Di antara kamu tentu sudah tahu kan kalau Indonesia itu mempunyai satelit, kemudian telepon seluler yang kita gunakan setiap waktu, setiap jam, setiap hari, komputer dan internet, teknologi yang 4G, transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin itulah tadi paparan materi yang dapat saya bawakan mengenai ilmu pengetahuan teknologi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena tidak ada yang sempurna selain yang di atas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur, kepada Nabi Muhammad SAW kita bersalawat. Yang terhormat Ibu Marjani Alia selaku dosen pengampu mata kuliah Wawasan Keilmuan, Teknologi dan Lingkungan, serta teman-teman kelas Sipil D angkatan 2020 yang saya banggakan. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurnaningsi dengan NIM D012037 dari kelompok 2. Di sini saya akan memberikan pemaparan tentang materi yang telah diberikan kepada kelompok kami, yakni tentang susunan tata surya yang menjadi lahirnya iptek. Iptek adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi yang berdasarkan dengan ilmu pengetahuan.
Iptek juga merupakan cabang ilmu yang harus dikuasai. Mengapa? Karena dengan menguasai Iptek serta kita dapat mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sejarah telah membuktikan atau menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa dapat ditentukan oleh penguasaan ilmu serta teknologi. Pada bidang astronomi, perkembangannya identik dengan kemajuan Iptek atau penerapan Iptek di Indonesia. Masyarakat tentu tak asing dengan Observarium Bosca yang diresmikan pada tanggal 7 Juni tahun 1928. Observarium ini memiliki teropong yang besar dengan refraktor ganda berdiameter 60 cm. Observatorium Bosca ini menjadi salah satu penengah ilmu di bidang astronomi di Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, Bosca akan tetap diupayakan menjadi pusat astronomi sebagai situs ilmiah yang keutuhan dan nilainya selalu terlindungi dan menjadi sumber informasi mengenai tentang astronom untuk masyarakat. Selain manfaat yang telah saya sebutkan tadi, yakni pada bidang astronomi, Iptek juga memiliki banyak manfaat pada bidang-bidang yang lain. Namun secara umum, Iptek bermanfaat, yakni salah satunya adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Itu kita sebagai mahasiswa di era teknologi yang makin berkembang ini, kita sebagai generasi yang penggunaan teknologi yang tinggi, khususnya internet atau media sosial, kita harus perlu untuk lebih berhati-hati dengan perlu untuk menyaring informasi yang perlu kita terima untuk diposting kembali. Kita harus bisa untuk membedakan apakah berita tersebut palsu atau benar. Demikianlah pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan pendapat saya tentang Iptek. Iptek akan terus berkembang seiring mengikuti perkembangan zaman. Ketika Iptek berkembang, kita akan menerapkan sistem modernisasi yang tentunya lebih efisien bagi kualitas hidup manusia. Perkembangan Iptek juga membuat kita lebih berpikir kritis, yaitu berpikir secara mendalam, mengupas masalah sampai ke permasalahan akarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Firdausi dengan NIM D0120355. Saya akan menjelaskan tentang materi saya yang bagaimana pendapat Anda tentang peranan Iptek terhadap kehidupan sehari-hari, yaitu mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapatkan informasi yang diperoleh juga akurat, dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup. Dan bagaimana menurut Anda tentang perkembangan Iptek hingga saat ini? Perkembangan Iptek saat ini adalah sangat pesat, terutama dalam maraknya digitalisasi terhadap industri-industri dalam suatu negara yang semakin mendorong kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Perkembangan Iptek sendiri didorong dengan adanya globalisasi dan kemudahan manusia untuk berinteraksi satu sama lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.